Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saya menyapa saudara yang ada di Sumatera, di Nias, yang ada di Medan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Jawa, yang ada di Surabaya, ada di Yogyakarta, di Jakarta, saudara yang ada di Kalimantan. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Sulawesi, yang ada di Palu, yang ada di Manado, dan saudara yang ada di Pulau Bali, yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga di Papua. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini dan juga berdoa dan menyapa bagi saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan juga di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali saat ini. Sungguh senang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa boleh melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penyertaan, dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada saat masa kini, dunia menawarkan banyak sekali hiburan. Hampir setiap bidang yang ada tidak terlepas dari unsur hiburan. Contohnya saja, pusat-pusat perbelanjaan atau mal menyajikan berbagai macam hiburan. Area perkantoran akan menjadi menarik jika berdekatan atau berhubungan dengan tempat kebugaran, restoran, dan mesjid. Sebagian besar apartemen memiliki fasilitas kolam renang atau kebugaran yang lengkap. Bahkan rumah tangga akan terasa lebih home sweet home jikalau dilengkapi dengan fasilitas home theater. Semakin lengkap fasilitasnya, maka anggota keluarga akan semakin kerasan tinggal di rumah. Tetapi apakah semua aspek tersebut mampu memberikan kepada manusia suatu penghiburan yang sejati, saudara? Saudaraku, sejujurnya kita memang membutuhkan hiburan di dalam berbagai aspek kehidupan ini. Kita seringkali rela mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menikmati berbagai media dan fasilitas hiburan. Tetapi hati kita tetap merasa hampa dan tanpa makna. Setelah melewati suatu acara hiburan, hidup kita kembali terasa sepi dan kosong. Karena itu, kita kemudian mencari acara hiburan yang lain agar dapat mengobati kesepian dan kekosongan hati kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan penghiburan yang lebih dalam dan penuh makna. Bukan hanya sekedar hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Kita membutuhkan suatu penghiburan yang bukan hanya memancing perasaan lucu dan senang secara lahiriah, tetapi penghiburan yang membuat roh kita semakin bertumbuh, semakin kuat, teguh, dan menemukan makna hidup secara lebih mendalam. Karena manusia terdiri dari tubuh,
jiwa, dan roh. Sebab apa artinya suatu hiburan jika hanya membuat roh kita tetap lemah, tidak tangguh dalam menghadapi kesulitan, dan tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Saudaraku, dalam Yohanes dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi jika Kristus pergi dan naik ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus, rohnya sendiri, untuk tinggal di dalam diri setiap anak-anaknya. Secara lebih khusus lagi, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus yang akan datang itu sebagai penghibur. Sebutan penghibur berasal dari kata parakletos, yang salah satu artinya adalah penghibur. Peran Roh Kudus sebagai penghibur dinyatakan dalam karyanya yang mampu menginsapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga hati kita dapat mengalami perubahan paradigma yang baru. Kita dimampukan oleh Allah untuk memandang realita kehidupan dengan paradigma yang baru, yang lebih luas dan melegakan. Sebab hati kita telah dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahteranya. Bukankah hal tersebut merupakan penghiburan yang paling bermakna, saudara? Kita semua membutuhkan sentuhan dan karya Roh Kudus yang selalu memperbaharui hidup kita, sehingga hidup kita semakin bermakna dengan penghiburan yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mampu menghasilkan damai sejahtera, sehingga roh kita tetap mampu mempermuliakan Allah walaupun saat itu kita sedang menghadapi berbagai macam permasalahan dan tekanan hidup yang sangat-sangat berat. Karya Roh Kudus juga memampukan kita supaya kita selalu bersukacita walaupun dalam realita kehidupan sehari-hari sangat jauh dari fasilitas hiburan duniawi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, karya Roh Kudus sebagai penghibur juga berperan untuk mendampingi, memberi nasihat, bimbingan, dan kekuatan kepada umat percaya agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai saksi Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Apakah saat ini kita sangat bergantung dengan fasilitas hiburan yang disediakan oleh dunia? Ataukah hidup kita makin diperkaya oleh penghiburan Roh Kudus sehingga mampu bersukacita di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan penuh pergumulan? Saudaraku, berbahagialah jika kita memperoleh penghiburan dari Roh Kudus sehingga kita tetap mampu mengalami hidup yang bermakna dan penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat penghiburan sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat Roh Kudus, buat karya-Mu yang membawa setiap kami semakin kuat dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Tuntun dan pimpin kami ya Tuhan untuk kami mengalami sukacita dan damai sejahtera setiap hari bersama dengan Engkau dalam menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, cobaan, dan juga kesulitan yang ada dalam dunia ini. Namun kami bersyukur dan percaya bahwa Roh Kudus akan membawa kami semakin hari semakin teguh, semakin kuat mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat pagi yang indah ini kami menyerahkan setiap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini beruntung ya Tuhan. Jadikan kami hari ini berhasil. Sertai kami hari dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami.
Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang setia mendengar program di Pokok Anggur, Tuhan, yang akan memberkati dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan akan memperhitungkan segala kesetiaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, jamah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini menghadapi berbagai macam pencobaan, persoalan, mari Tuhan buka jalan, berikan jalan baru dalam kehidupan mereka. Dan berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membebaskan dengan kuasa darah Kristus yang ajaib. Yang berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mensupport program di Pokok Anggur melalui doa dan dana, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Mari saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.